Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Ponorogo biasanya dikenal dengan sebutan Kota Riok, dan Ponorogo masih memiliki keanekaragaman wisata, budaya, kuliner di sore hari. Keanekaragaman wisata, budaya, dan kuliner yang masih murni dan belum banyak orang mengetahuinya adalah Kecamatan Ngerayun. Kita akan mengunjungi Kecamatan Ngerayun pada sore hari ini dan kita akan melihat apa aja yang bisa kita nikmati di Kecamatan Ngerayun. Ngerayun, aset berharga wajah Ponorogo. Tak hanya reok, keragaman budaya, kuliner, dan wisata yang ada di Ngerayun menjadi penopang eksistensi Kota Riok Ponorogo. Uyen adalah sebuah tradisi yang menunjukkan rasa syukur atas diberikannya nikmat dari Tuhan. Dengan adanya sebuah kelahiran anak sapi atau masyarakat yang baru membeli sapi. Uyen sendiri selain menunjukkan rasa syukur juga dipercayai dengan adanya tolak balak yang bisa mengganggu dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, tradisi Uyen dirayakan dengan beberapa masakan khas atau yang sudah ditentukan, kemudian dilaksanakannya kenduri dengan mengundang beberapa warga masyarakat sekitar guna untuk menyaksikan dan ikut serta mendoakan apa yang menjadi hajat dari keluarga tersebut. Oke, tadi kita sudah bertanya-tanya tentang kegiatan ini dan ternyata nama kegiatan ini adalah Uye. Uye adalah salah satu ulang tahunnya sapi ya. Sapi juga punya ulang tahun ternyata. Dan diadakan setiap 7 bulan sekali, setiap hari Jumat Wage. Uye. Ya, Uye. Uye ya namanya. Uye. Terima kasih untuk hari ini, cukup segitu aja. Kita lanjut besok lagi. Kondisi geografis Ngerayun yang terletak di pegunungan membuat Ngerayun menjadi kawasan hijau atau hutan lindung bagi Ponorogo. Wisata alam pun mudah sekali dijumpai, dari air terjun, sungai, Watu Semaur, wisata Tumpak Siman, dan wisata yang saya datangi kali ini adalah wisata Gunung Ratu. Nah guys, saya sekarang sedang berada di Gunung Ratu, Kecamatan Ngerayun, tepatnya di Desa Temon. Sekarang saya akan melihat ada apa di Gunung Ratu dan keindahan apa saja yang bisa kita nikmati. Mari. Mas Haris. Halo Dek. Apa kabar? Baik. Udah lama di sini? Ya sudah. Aduh capek sekali naik untuk ke sini ya. Oh gitu. Tadi jalan dari bawah? Iya dari bawah naik ke sini sendiri. Oh gitu. Aduh, saya mau nanya nih Mas. Iya gimana? Kan ini salah satu view yang menarik di daerah Ngerayun ya. Iya. Sejak kapan sih Gunung Ratu ini dibuka dan siapa yang pertama kali naik ke sini? Oh gitu. Jadi untuk wisata ini ya, wisata Gunung Tumpang dan Gunung Rawan ini yang kita singkat Ratu ini dibuka mulai dari tahun 2017. Yang berinisiatif membuka itu adalah dari kelompok pemuda sini, juga
masyarakat sekitar, dibantu oleh pemerintah desa, kita pokoknya kita bersama-sama mengelola ini. Dulunya masih belum tertata seperti ini. Terus apa aja yang bisa dinikmati di sini? Kalau yang bisa kita nikmati di sini, yang jelas seperti yang dirasakan tadi, bahwasanya kalau kita sudah naik ke sini ini hawa sejuk, yang di sini itu hawa sejuk. Terus yang kedua, kita juga bisa menikmati view yang sebelah utara, sebelah selatan, sebelah timur, sebelah barat itu bisa kita nikmati karena puncaknya Gunung Tumpang ini adalah puncak tertingginya Ngrayun. Jadi dari Gunung Tumpang itu kita bisa menikmati view kemana saja. Selain itu kita juga bisa menikmati untuk tempat-tempat selfie-nya, terus untuk ya seperti yang dilihat tadi di bawah ada kampung kopinya, di sana ada banyak sekali tanaman kopi seperti itu. Berarti di sini salah satu yang paling favorit itu kopi ya? Iya. Ada nggak warung atau tempat buat ngopi gitu? Jadi seperti ini, untuk kopi ya, kopi itu kita dari Desa Temon itu punya produk unggulan namanya kopi klobot. Kopi klobot itu adalah kopi yang diseduh dari kopi Robusta Ngrayun atau kopi Arabica Ngrayun dan menggunakan gula aren yang dibungkus klobot. Itu bisa dinikmati di warung yang sebelah bawah tadi. Nah, jadi di sini kita juga menyediakan warung, kita juga menyediakan tempat selfie dan lain sebagainya. Terus tempat-tempat duduk yang di sana juga seperti itu. Oh, kopi klobot. Boleh nggak saya melihat bagaimana sih proses pembuatan kopi klobot? Kan saya belum tahu nih bentuknya kayak apa, rasanya kayak apa gitu. Boleh nggak Mas saya? Jadi kalau Mbak Zulfa itu mau melihat prosesnya, kebetulan ini tadi kita juga mau menggoreng kopi. Jadi nanti dari awal bagaimana sih proses pengolahan kopi klobot itu bisa kita saksikan. Dan untuk proses pengolahannya itu kita ada di bawah di rumah, karena kalau di sini kan jelas tidak mungkin karena untuk listrik dan lain sebagainya juga tidak ada. Oke Mas, sekarang kita turun ke bawah terus kita langsung menggoreng kopi. Kopi adalah salah satu tanaman perkebunan yang dibudidayakan oleh warga sekitar Ngrayun. Saya Nugroho Salasminto, pemilik usaha kopi. Alhamdulillah sudah berjalan mau ke 5 tahun ini di PT kita Jalan Kapten ini. Kebanggaan bagi saya untuk memperkenalkan kopi-kopi lokal di Ponorogo, menggunakan kopi-kopi Nusantara di masyarakat Ponorogo, dan tentunya juga memberikan khasanah baru di kuliner, khususnya perkopian di jenis kopi lokal ada dua jenis yang familiar yang dikonsumsi oleh masyarakat kita, yaitu pertama Robusta dan Arabica. Sebenarnya ada 4, yaitu Robusta, Arabica, Excelsa, dan Liberica. Cuman yang familiar adalah Robusta dan Arabica.
Selamat datang Bu Ulfa. Ini kita sedang melakukan proses sorting. Jadi proses sorting ini adalah proses untuk memisahkan kopi-kopi yang cacat seperti yang berwarna hitam, terus pecah, berwarna biru tua. Ini kita sortir, kita sendirikan. Jadi nanti yang kita masukkan ke dalam mesin sangrai itu adalah kopi-kopi yang sudah bagus. Ya, seperti yang dibilang Mas Haris, warna kopi yang hitam dan jelek akan dipisahkan untuk menghasilkan kualitas kopi yang baik. Oh iya Mas, kalau boleh tahu kopi yang sedang disortir ini jenisnya apa? Nah, untuk kopi yang kita sortir ini adalah kopi jenis Arabica ngerayun ya. Jadi kopi yang disortir ini kita ngambilnya juga dari Desa Temon, juga dari sekitar bawahnya Gunung Tumpang tadi. Oh iya. Robusta lebih cenderung pahit, ada gurih-gurihnya gitu. Kafeinnya lebih tinggi. Yang Arabica lebih punya aroma yang unik, flavor yang bagus, punya keasaman dan punya karakter yang unik di setiap daerahnya. Ada beberapa orang menggambarkan kopi Ponorogo ini, Arabica khususnya, itu semacam mirip antara Gayo dan kopi Sunda. Tanaman kopi Arabica menyerupai perdu dengan ketinggian 2 hingga 3 meter. Batang berdiri tegak dengan bentuk membulat. Pohonnya memiliki percabangan yang banyak. Warna daun kopi Arabica memiliki warna hijau mengkilap seperti memiliki lapisan lilin. Daun yang telah tua biasanya berwarna hijau gelap. Bentuk daun memanjang atau lonjong dengan ujung daun meruncing, pangkal daun tumpul dan memiliki tangkai yang pendek serta struktur tulang daun yang menyirip. Kopi Arabica biasanya mulai berbunga setelah musim hujan. Bunga tumbuh pada ketiak daun. Bunga kopi berwarna putih dan bisa melakukan penyerbukan sendiri. Tidak ada sama sekali perbedaan bunga jantan dan betina. Dari bentuk kuncup sendiri hingga menjadi buah yang siap panen, biasanya membutuhkan waktu sekitar 8 bulan sampai 11 bulan. Terus untuk penanaman dan panennya itu berapa bulan sekali atau setahun, 2 tahun gitu? Untuk kopi ini tanamnya kita juga mengikuti musim, pokoknya musim penghujan kita biasanya menanam. Terus kalau untuk panennya itu 1 tahun sekali. Ada nggak jenis kopi yang asli ngerayun selain Arabica? Ada. Di Ngerayun itu ada 3 jenis kopi, yaitu ada Arabica, ada Robusta, dan ada Liberica. Tapi yang mungkin sedang disukai oleh masyarakat, Arabica atau yang lain? Kalau yang disukai itu biasanya Robusta sama Arabica. Robusta sama Arabica. Masih familiar dan kebanyakan orang Ponorogo yang disukai tetap Robusta karena pahitnya dan gurihnya, dan kebanyakan orang bilang kopi ini anglak dengan kalau kasih gula. Sudah mempunyai penyuka sendiri-sendiri, yaitu yang menyukai rasa, menyukai
flavor, menyukai aroma, dia cenderung lebih Arabica. Dan biasanya minumnya juga tanpa gula. Jadi ada peminum sendiri-sendiri. Nah, setelah penyortiran selesai, kita lanjut menyangrai kopi. Di sini kita menggunakan alat sangrai yang sudah modern. Proses penyangraian kopi sendiri membutuhkan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Kita tunggu sampai warnanya berubah menjadi hitam kecoklatan. Biasanya warna kopi yang seperti ini adalah tingkat kematangan yang medium. Ini udah waktunya matang. Ini tingkat kematangannya medium. Medium ya? Ya. Berarti kalau lebih matang lagi warnanya bisa lebih pekat. Bisa lebih gelap lagi. Tapi ini kan walaupun warnanya belum terlalu coklat, nanti ini kan masih panas. Ini nanti masih terjadi pemanasan sehingga warna ini masih bisa bertambah gelap lagi. Nah, untuk selanjutnya ini mau diapain? Nah, ini adalah proses pendinginan karena masih belum punya mesin coolernya itu kita pendinginannya manual, sehingga kalau ini kan masih terjadi pemanasan, nanti warnanya masih bisa bertambah coklat lagi. Kalau bertambah coklat lagi itu tingkat pahitnya itu akan semakin banyak nanti. Boleh saya bantu? Yang melakukan waktu itu yaitu bagaimana mengubah mindset dari petani-petani itu yang kebetulan udah punya kopi, bagaimana kopi ini proses dengan baik. Ya, tinggal prosesnya udah baik, nanti yang akan berubah pasti harganya. Gitu. Ketika itu sudah terjadi, bagaimana memasarkannya. Nah,
apa yang memberikan manfaat gitu, yaitu itu tadi informasi, ilmu itu kayak pasca panen, ya, bagaimana kopi itu diubah jadi berkarakter, itu yang bisa jadi nilai jual bagi petani. Kalau saya sebenarnya cenderung bagaimana mengedukasi orang awam yang belum tahu kopi, orang awam yang belum tahu, oh ini loh kopi Arabica, ini kopi Robusta, kita jelasin seperti itu. Mengenal kopi tak lengkap rasanya bila tidak mengenal gula yang membuatnya nikmat saat meminumnya. Ya, gula. Teman kopi ini sudah menjadi komposisi utama dalam penyajian berbagai macam kopi. Salah satunya adalah gula aren. Benjo di lengi tawon mas ini. Di lengi tawon enggak oke ya? Ya, hilang teh pantawon. Enggak oke tawon ya. Iya, tawon oke. Gula aren berasal dari menyadap tandan bunga jantan yang mulai mekar dan menghamburkan serbuk sari yang berwarna kuning. Tandan ini mula-mula dimemarkan dengan memukul-mukulnya selama beberapa hari hingga keluar cairan di dalamnya. Udah terus kan jadinya gula mas. Nek wis ngontrol baru dicithak. Nira apa? Aren sing kan aren kan prosesnya mulai iso orang Jawa ini kan kecut. Pembungkusan gula aren di Kecamatan Krayun bisa dibilang cukup unik. Ya, mereka menggunakan klobot. Klobot sendiri adalah bahasa Jawa dari kulit jagung. Biasanya mereka mengambil klobot atau kulit jagung dari warga sekitar yang sedang panen jagung. Akan tetapi mereka harus benar-benar menunggu klobot hingga kering agar saat digunakan untuk membungkus, gula aren tidak mencair di dalamnya. Di sore yang mungkin cuacanya ini sedang mendung, kita berdua sama Mas Haris akan mencoba membuat kopi dan menikmati kopi di dekat, mungkin ini air terjun ya Mas Haris? Bukan. Air terjun kecil-kecilan atau gimana? Bukan, ini Kedung Gamping. Oh, Kedung Gamping. Iya. Cuma Kedung Gamping itu air terjun apa cuma sebatas sungai kecil gitu? Seperti muara sungai. Oh, muara sungai. Iya. Yaudah Mas Haris, kita lanjut aja nih bikin kopinya. Oke. Gimana caranya Mas Haris? Ya, jadi ini kopinya kopi Arabica Ngrayun yang Ya. tadi kita sangrai.
kita giling dulu. Kita masukkan secukupnya. Baru kita giling. Nah, sudah jadi. Untuk hasil gilingannya kan seperti ini. Ya, ini. Terus kita siapkan cangkir sama cangkirnya. Mungkin mau mencoba menuangnya. Boleh, boleh. Udah cukup ya Mas Haris? Iya. Terus untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya ini kita tuang air panas. Oke, kita tuang. Nah, ini gulanya. Mari kita nikmati. Jadi, cara meminum kopi klobot itu adalah bungkusnya dibuka dulu untuk gulanya. Ini. Kopinya diminum. Baru gulanya dibikin. Nah, buat para pecinta kopi, menikmati kopi dengan keindahan alam di Desa Temon, Kecamatan Krayun merupakan referensi dari akhir pekan kalian.